Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Pak. Iya, ini Pak Wahyu mohon waktunya sebentar, minta bantuan dari Pak Wahyu. Ya, untuk apa namanya nanti tugas di apa namanya kursus calon guru penggerak. Saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik dan saya memilih Pak Wahyu gitu ya untuk diobservasi gitu. Kan udah disampaikannya di minggu yang sebelumnya. Ya, betul. Udah siap ya Pak Wahyu ya? Insya Allah siap Pak. Namun sebelum dilakukan observasi di kelas, jadi kita wawancara dulu untuk pra observasi kelas gitu. Oke, siap ya? Siap. Untuk pelajaran nanti yang akan dijadikan praktek itu kelas berapa? Yang akan dijadikan praktek nanti itu materinya kelas 8 Pak. Kelas 8 ya. Materi tentang pesawat sederhana Pak. Sederhana. Jadi pelajarannya IPA ya. IPA. Kebetulan pas fisika Pak. Pas fisikanya ya, pas fisikanya. Jadi kelas 8 ya. Pesawat sederhana ya materinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, tujuannya yang dicapai ada 4 Pak. Yang pertama tujuannya agar siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana tapi jenis pengungkit Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta dapat menganalisis jenis pengungkit pertama, kedua dan ketiga. Ya. Karena ada 3 itu Pak jenis pengungkit kebetulan di materi pesawat sederhana. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan jenis-jenis pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, nanti disajikan. Terus yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan. Jadi nanti di akhir ada presentasi dari peserta didik ya. Jadi terakhir itu peserta didik dapat mempresentasikannya di depan teman-temannya nanti Pak. Ada perwakilan kelompok nanti yang mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan tercapai. Iya, itu tujuan pembelajaran di materi yang nanti ya, itu nanti kita atau saya observasi. Selanjutnya Pak Wahyu, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Wahyu itu mencakup apa saja gitu ya? Yang pertama, harapan saya peserta didik lebih memahami materi tentang pesawat sederhana apa, terutama jenis pengungkit. Itu yang pertama harapan saya. Terus yang kedua, sebentar. Jadi pendalaman materinya, tentang pengungkit itu. Ya, karena di pesawat sederhana kan sebetulnya materi banyak Pak. Lebih spesifiknya yang akan saya ajarkan itu tentang jenis pengungkit. Ya. Terus pengembangan berikutnya Pak Wahyu? Berikutnya itu saya harapkan peserta didik nanti lebih aktif gitu dalam proses pembelajarannya. Aktif bertanya gitu ya. Atau mungkin nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan sama saya. Karena biasanya kan peserta didik banyak yang pasif gitu Pak. Ya, benar. Jadi itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya? Yang selanjutnya mudah-mudahan nanti peserta didik dapat aktif dalam berdiskusi kelompok gitu Pak. Karena nanti akan berkelompok peserta didik cara belajarnya gitu Pak. Mudah-mudahan nanti peserta didik lebih aktif gitu ya, bekerja sama dengan temannya seperti itu nanti pas kegiatan pembelajarannya. Oh iya. Harapannya seperti itu, kita aktif gitu peserta didik. Jadi ketika diskusi kelompok gitu ya, jadi tidak hanya 1-2 siswa aja yang tapi memang di situ supaya berkolaborasi kerjasama gitu ya. Kelompok. Nanti udah 3 pengembangan tadi ya, pendalaman materi, kemudian bertanya ya, kemampuan bertanya, kemudian diskusi aktif gitu. Nah kemudian apalagi nih biasanya yang akan dicapai nanti di akhir misalkan? Ya, selain itu tadi berdiskusi, tentunya nanti ada presentasi kelompok Pak. Gitu ya, nanti ke depan masing-masing kelompok nanti kalau tidak sempat waktu mungkin hanya perwakilan saja nanti dari peserta didik supaya siap untuk presentasi ke depan. Itu harapannya Pak. Gitu. Setelah diskusi dipresentasikan hasilnya Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan. Iya, dipresentasikan gitu sama Masih ada itu mungkin yang terakhir mungkin nanti ada penyimpulan materi Pak.
Nanti di akhir, setelah nanti diskusi kelompok, nanti di akhir ada kegiatan menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada pembelajaran pada hari itu. Gitu. Oke. Dalam hal ini mungkin kegiatan materi pesawat sederhana. Jadi yang menyimpulkan anak-anak ya, ya, disimpulkan anak. Jadi anak yang menyimpulkan. Mungkin saya hanya penguatan saja mungkin nanti Pak Wahyu memberikan penguatan gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi pengembangannya pengembangan untuk yang akan dicapai Pak Wahyu itu di observasi nanti, prakteknya aja tadi itu ya. Oke, selanjutnya untuk mencapai pengembangan tadi, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Wahyu? Ada beberapa strategi yang akan saya terapkan, Pak. Yang pertama mungkin akan menggunakan modelnya dulu, Pak. Model pembelajaran apa yang ya? Karena biasa di kita menggunakan model konvensional saja, saya mencoba menggunakan PBL, Pak. PBL, problem based learning gitu ya. Jadi nanti di awal anak-anak dikasih suatu permasalahan dulu, Pak, di awal gitu ya. Nanti akan ada semacam gambar yang akan saya tampilkan gitu ya. Setelah itu nanti harapannya peserta didik nanti bisa membuat semacam solusi dari permasalahan yang saya berikan tadi gitu, Pak. Jadi harapannya di akhir anak itu mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan solusi dari permasalahan tadi. PBL ya, itu yang dilakukan. Oke, baik. Terus yang berikutnya apa? Selain itu nanti akan menggunakan LKPD, Pak. Jadi nanti anak-anak berdiskusi lewat LKPD supaya nanti anak-anak bisa mudah membantu gitu, Pak, dalam proses pembelajarannya. Makanya saya nanti akan memberikan LKPD masing-masing kelompok gitu ya, akan saya berikan LKPD. Supaya lebih gampang atau mempermudah peserta didik juga, Pak. Jadi LKPD ini per kelompok, bukan per individu. Iya, per kelompok. Terus strategi yang kedua, strategi yang ketiganya setelah masih ada gitu? Masih ada. Nanti saya akan menggunakan pertama media PowerPoint itu, Pak, gitu ya. Nah, di PowerPoint itu nanti akan saya tayangkan semacam video, Pak. Video gitu ya. Ada suatu permasalahan tadi gitu ya, yang berhubungan dengan model yang akan saya terapkan, PBL. Jadi nanti akan saya tayangkan gitu ya, di monitor tentang video gitu, Pak. Yang berhubungan dengan materi jenis pemungkin tadi. Jadi medianya menggunakan Infocus gitu ya. Jadi anak menonton dulu ya. Menarik sekali ya. Kemudian masih ada yang terakhir, Pak, nanti akan disiapkan tentang penilaiannya, Pak. Menyiapkan penilaian anak ini termotivasi ya, juga gitu. Karena ada penilaiannya. Apa penilaian yang sudah dipersiapkannya? Ada beberapa penilaian yang akan saya terapkan, Pak. Yang pertama tentang penilaian sikap, gitu ya, keterampilan dan pengetahuan, gitu ya. Di akhir nanti ada semacam post-test, gitu, Pak. Gitu ya. Nanti kegiatan pembelajaran juga pas diskusi nanti akan saya nilai, Pak. Kegiatan siswanya gitu ya. Aktivitas siswanya, betul. Kegiatan itu pas diskusi atau kelompoknya. Betul. Jadi sikap, keterampilan dan pengetahuan juga. Kalau kayak tadi kan disebutkan ada post-test ya, berarti masih ke pengetahuan ya, itu nanti di awal dengan pre-test, kemudian di akhir dengan post-test, gitu ya. Kemudian kalau untuk keterampilannya mungkin tadi ada bisa tadi pas pengamatan presentasi bisa, kemudian pas situasi ketika sedang diskusi kelompok kemudian sikap mungkin lebih ke observasi aktivitas yang dilakukan oleh anak gitu ya, mengganggu atau tidak Oke, baik Pak Wahyu, jadi menarik sekali ya setelah ini untuk pasca observasi ini pra observasi ini ya, sangat menarik sekali. Saya ingin segera masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Ada beberapa catatan yang menjadi catatan saya, diantaranya bahwa Pak Wahyu ini akan melaksanakan pembelajaran dengan memilih model PBL ya, model PBL. Kemudian di situ juga ada aktivitas pembelajaran menggunakan medianya itu video ya, video, kemudian juga ada presentasi ya, juga ada LKPD juga. Itu sangat menarik. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan apa yang direncanakan tadi itu, baik pengembangannya dan strateginya, bisa dilaksanakan dengan baik.
Amin. Mudah-mudahan Oke. sesuai rencana, Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu Iya, sama-sama. atas ininya kerjasamanya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke kelas ya. Siap. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya kan hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kita lanjutkan, Bapak mau ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Bentar. Amelia, Sylvia, Dewi, Nuryaman, Ikram, dan yang terakhir adalah Rizka Julianti. Sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau mengadakan pretest terlebih dahulu. Ya. Nanti soalnya ada 5 PG dan 2 SN. Sudah siap? Siap. Baik, waktunya selesai ya untuk kegiatan pretest. Silakan soalnya dikumpulkan di meja masing-masing kelompok dan juga lembar jawabannya silakan disimpan di meja masing-masing kelompok. Nanti akan Bapak ambil. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baik. Kalau sudah, mohon diperhatikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang tentang pesawat sederhana. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Siti Nur Hikmah, boleh silakan berdiri untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mengamati jenis-jenis pengungkit dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terima kasih ya. Apabila kuku kalian sudah panjang, biasanya alat yang kalian gunakan menggunakan apa ya? Gunting kuku. Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Kenapa menggunakan gunting kuku? Siapa? Oh, Sylvia. Boleh, kenapa alasannya? Alasannya agar lebih mudah. Agar lebih mudah. Terima kasih Sylvia ya. Jadi tujuannya karena agar lebih mudah ya. Apa sih yang ada di benak kalian apabila mendengar istilah atau kata pesawat sederhana? Ada yang bisa jawab? Coba, Siti Hikmah. Alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Apalagi ya, Den? Sylvia. Untuk membantu kehidupan manusia. Untuk membantu kehidupan kegiatan seharian manusia. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan perhatikan di monitor atau di layar. Di situ ada gambar monitor. Siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat terhadap gambar yang ada di depan? Ada? Siapa namanya? Dewi. Silakan Dewi. Apa pendapat Dewi terhadap gambar yang di depan? Boleh? Saya bacakan. Boleh di situ aja ya. Boleh dibacakan. Mobil yang terhalang bebatuan. Ada lagi yang bisa berpendapat? Kata Dewi tadi mobil yang terhalang bebatuan. Siapa lagi yang bisa berpendapat? Dari Dewi, kata Dewi tadi ada mobil yang terhalang dengan bebatuan. Menurut kalian batunya besar apa kecil? Besar. Berarti ada masalah nih, gitu ya. Mobil tidak bisa melewati jalan tersebut. Ya. Nah, ini fokus kita pada pembelajaran hari ini. Nanti silakan kalian lebih dalamnya. Nanti kalian berdiskusi
ya melalui LKPD nanti yang akan Bapak bagikan. Tidak bisa dipahami ya? Nanti kalian ini sebagai pengantar Bapak untuk kegiatan diskusi hari ini. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya per kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1. Harus ya. Nah. Dan kelompok 5. Kegiatan diskusi kita hanya 30 menit saja, ya. Silakan nanti kalian isi. Nah, selama kegiatan diskusi nanti akan Bapak nilai. Jadi semuanya harus aktif, ya, dalam kegiatan itu. Silakan untuk bekerja. Selesai semua? Sudah. Selanjutnya yaitu presentasi, ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian diskusikan. Dan tadi ada uji coba. Nah, silakan kalian presentasikan depan, ya. Sudah siap? Sudah. Dari yang mau presentasi terlebih dahulu, siapa? Kelompok siapa? Kelompok 1. Wih, semangat kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada orientasi masalah berdasarkan ilustrasi gambar dan narasi. Kelompok kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana caranya mobil tersebut bisa melewati bebatuan yang besar? Yang selanjutnya, mengorganisasi peserta didik. Alat apa saja yang dapat memindahkan batu-batuan agar berpindah ke pinggir jalan? Kelompok kami menjawab, kayu-kayuan yang kuat atau bambu yang kuat. Yang selanjutnya, bagaimana caranya agar batu-batuan tersebut menjadi ringan untuk dipindahkan ke pinggir jalan? Jawaban dari kelompok kami yaitu dengan cara digeser atau dicungkil. Kelompok kami melakukan percobaan menggunakan penggaris, dan ini percobaan pertama. Jumlah koin atau titik kuasa 1, jumlah koin titik beban 1, panjang lengan kuasa yang dihasilkan 15 cm, panjang lengan beban 15 cm. Percobaan kedua, jumlah koin titik kuasa 1, jumlah koin titik beban 2, panjang lengan kuasa 16 cm, panjang lengan beban 14 cm. Hitungan keuntungan mekanis dari ketiga percobaan di atas yaitu yang pertama jawabannya 1, yang kedua jawabannya 1,1, yang ketiga jawabannya 1,5. Bagaimana caranya agar keluarga Anton bisa melanjutkan perjalanannya kembali? Jawaban dari kelompok kami yaitu dengan menggunakan kayu-kayuan yang kuat, maka keluarga Anton bisa mencungkil atau menggeser batu-batuan tersebut. Untuk simpulan dari kelompok kami, yang pertama, untuk menyelesaikan hasil mobil yang terhalang batu besar, maka keluarga Anton bisa menggunakan kayu-kayuan yang kuat. Terima kasih dari kelompok saya. Baik, terima kasih kelompok sini masih di tempat dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok yang lain tentang presentasi tadi ya dari kelompok 1? Ada? Kelompok siapa? Kelompok Widya Sari. Saya akan menanggapinya. Suaranya ini terlalu cepat membacanya, tapi pendapatnya sudah baik. Terus juga serasa kelompoknya bergantian membacanya.
Oke, itu saja. Baik, terima kasih dari kelompok Widya Sari ya atas masukan dan tanggapannya. Mungkin mau ditanggapi dulu dari kelompok Sylvia atau dari kelompok 1 hasil presentasi tadi. Silakan ditanggapi dulu boleh. Terima kasih atas tanggapannya. Lain kali kami akan mengevaluasi kegiatan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Tadi sudah berdiskusi ya, sudah mempresentasikan juga tentang pesawat sederhana. Dalam hal ini adalah tentang tuas dan ataupun pengungkit. Di sini ada gambar. Ada yang mau berpendapat tentang gambar yang ada di depan? Ada yang lain dulu nggak? Ada? Ya, Silpi boleh. Mau ke depan? Boleh, silakan. Silakan Silpi. Silakan mau berpendapat tentang gambar yang ada di depan? Yang ada gambar di depan itu orang sedang mencungkil batu. Orang yang sedang mencungkil batu. Selain itu, Ada titik tumpu, beban, dan kuasanya. boleh ditunjukkan nggak mana yang namanya titik tumpu, beban, dan kuasanya mana? Yang ini kuasa, yang ini tumpu, yang ini beban. Beban. Terus Bapak mau tanya, kalau titik tumpunya digeser ke sebelah atau mendekati titik kuasanya, apa yang akan terjadi? Agak susah soalnya tidak didekatkan dengan titik beban. Baik, terima kasih. Terima kasih Sylvia sudah memberikan pendapatnya. Apa sih manfaatnya dari pesawat sederhana terutama jenis pengungkit? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Manfaatnya apa sih? Kita mau pelajari jenis tuas atau pengungkit. Ada? Nah, satunya katanya gunting, kalau itu manfaatnya untuk mencukur. Adakah yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ada siapa? Boleh, Widya Sari boleh silakan menyimpulkan. Wah, sudah ditulis ternyata ya untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan Widya Sari. Saya akan membaca kesimpulan yang telah saya buat, yaitu untuk menjawab dan menyelesaikan terhadap yang menimpa mobil yang tidak bisa melewati jalan karena terhalang batu-batuan yang besar. Maka solusinya dengan menggunakan pengungkit untuk menyingkirkan batu-batuan atau dengan kayu yang kuat. Tuas pertama, tuas yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Tuas kedua, tuas yang bebannya berada di antara kuasa dan titik tumpu. Tuas ketiga, tuas di mana kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Sudah? Baik, terima kasih Widya Sari atas kesimpulannya. Baik, selanjutnya sebelum kegiatan ditutup, Bapak mau mengadakan post test dulu ya, sejauh mana pengetahuan kalian tadi setelah kalian berdiskusi dan tadi ada penguatan dari Bapak, sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi pengungkit atau was. Baik, selanjutnya ada yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran ini atau kesannya mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Siapa yang mau merefleksikan? Sylvia Mutiara, mangga. Setelah mengikuti pembelajaran dari mulai pre-test sampai dengan post-test, saya mengikutinya dengan baik, dan setelah saya mengikuti pembelajaran, saya lebih mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana, terutama dalam tuas atau pengungkit, dan manfaat-manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Itu saja? Baik, terima kasih ya. Untuk Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan disimak dulu ya atau diperhatikan. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong disimak baik-baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ini untuk pertemuan di minggu berikutnya. Untuk itu silakan nanti kalian bisa dibaca dulu di rumah, bukunya dibuka-buka dulu dan juga dibaca. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan ketua kelas
untuk mimpin doa. Siap, sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah. Membaca hamdalah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai. Alhamdulillah lega juga Pak. Udah ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wahyu tadi saya menyimak semua aktivitas mengajar di kelas 8A tadi ya. Betul. Kelas 8. IPA tadi ya. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi praktek ngajar, selanjutnya mungkin ada sedikit catatan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Wahyu. Setelah tadi menyimak, memperhatikan pembelajaran di kelas tadi, ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Diantaranya untuk aktivitas sendiri tadi sudah secara tahapan dari mulai pembelajaran pendahuluan dibuka dengan berdoa ya tadi sampai ke kegiatan inti ya, presentasi, diskusi kelompok, kemudian juga kegiatan penutup, kesimpulan gitu ya, kemudian tutup juga dengan doa. Itu sudah secara keseluruhan kegiatan atau komponen dalam RPP tadi sudah dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa kekurangan yang saya catat itu di pembukaan, pendahuluan. Di pendahuluan saya tidak melihat ada kesepakatan kelas gitu ya. Tadi Pak Wahyu setelah berdoa kemudian mengabsen kehadiran ya, kemudian menyiapkan psikis dan fisik daripada anak supaya kelihatan siap belajar, yaitu dengan memberikan lembar pretest ya. Nah, tadi itu sudah bagus, tetapi tidak ada kesepakatan kelas sebelum memulai aktivitas belajar gitu ya. Jadi langsung saja ke Pak Wahyu itu memberikan pertanyaan terbuka. Ya kan tadi tadi anak juga aktif ya menjawab pertanyaan mengaitkan materi yang sebelumnya. Ya, mengaitkan materi yang sebelumnya. Nah, jadi itu catatannya. Jadi seharusnya dibuat dululah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disampaikan bahwa apa yang menjadi kesepakatan kita gitu ya antara siswa dengan guru. Contohnya misalkan selama pembelajaran peserta didik atau siswa itu tidak boleh ribut misalnya gitu ya. Ya itu disepakati kan nanti kepada anak. Kemudian juga misalkan anak tidak boleh makan atau minum di kelas gitu. Kemudian kalau ada yang keluar izin terlebih dahulu gitu. Itu kesepakatan yang dibangun oleh guru dan murid ya, murid dan guru dan untuk mengakomodir kedua-duanya, jangan hanya untuk kepada murid tapi juga berlaku kepada guru di kelas tersebut gitu. Itu yang tadi catatan saya. Tidak ada ya Pak Wahyu. Iya betul. Nanti akan saya perbaiki lagi Pak di pertemuan berikutnya. Betul. Terus catatan selanjutnya itu di kegiatan penutup ya. Di kegiatan penutup hanya satu saja, tidak melakukan kegiatan refleksi. Oh iya betul ya, Pak. Ada yang ketinggalan Pak. Jadi refleksinya di situ tidak ada, tapi kesimpulan udah bagus.
anak memberikan kesimpulan, kemudian Pak Wahyu memberikan penguatan. Sayang di situ tidak ada refleksi. Harusnya ditanyakan setelah selesai pembelajaran itu bagaimana perasaan anak, bahagia atau senang, yang tadinya tidak semangat jadi semangat, yang tadinya sedih jadi bahagia setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian hal apa yang kurang gitu kan ditanyakan kepada anak. Nah itu penting refleksi supaya di pertemuan selanjutnya Pak Wahyu bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Nah jadi itu ya catatan saya. Jadi kesepakatan kelas dan refleksi belumnya. Selanjutnya apa yang menjadi hambatan saat pelaksanaan pembelajaran tadi? Tantangan hambatannya apa sih? Tadi pas kegiatan pembelajaran ada beberapa kendala ataupun hambatan Pak yang saya amati tadi di lapangan. Yang pertama, harapan saya sih tadi dengan menggunakan model PBL lebih aktif siswa gitu Pak. Tapi ada beberapa siswa yang masih kurang antusias dan aktif dalam bertanya gitu Pak. Ya, salah satu dalam bertanya, terus juga dalam menjawab apa yang saya tadi berikan pertanyaan gitu kan. Jadi masih ada beberapa siswa yang pasif Pak. Gitu tadi ya. Itu satu ya. Ya itu satu. Jadi kesulitannya itu tadi. Memancing anak untuk bertanya itu betul ya, sulit ya untuk bertanya. Benar sih ya, ketika anak disuruh mengerti iya paham ketika dikasih soal diam gitu ya. Nah, emang itu sudah yang harus kita perbaiki, bagaimana kita bisa memancing anak supaya bisa belajar atau berani bertanya gitu kan ya. Terus hambatan selanjutnya kira-kira di dalam kegiatan inti apa tuh? Selanjutnya tadi manajerial waktu Pak, kurang sesuai atau tidak sesuai mungkin Pak. Gitu karena biasanya model ini karena membutuhkan anak untuk berdiskusi gitu ya, membutuhkan waktu yang lumayan lama Pak. Gitu ya, itu kekurangan saya sehingga tidak melihat waktu juga Pak, sehingga terlewat gitu ya, tidak sesuai dengan di RPP betul gitu ya. Jadi kelewat waktunya Pak. Itu hambatannya. Itu kan tadi aktivitas diskusi kelompok itu kan 30 menit. Betul, ya. Tapi tadi 40 menit. 40 menit. Terlewat tadi Pak. Mungkin karena kasihkan juga kali Pak gitu. Jadi lupa waktunya gitu. Kadang anak juga udah selesai belum? Iya, betul. Satu kelompok 3 kelompok sudah selesai, yang satu kelompok belum ya. Kita nunggu nunggu gitu. Memang waktunya ya lumayan memanage waktu gitu ya. Kita masih sering kesulitan betul gitu. Ada lagi tantangan hambatan? Mungkin menggunakan alat peraga yang menarik juga Pak. Kurang gitu ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang antusias, ada sebagian gitu Pak. Mungkin kedepannya membuat alat peraga yang menarik gitu untuk siswa. Peraga yang menarik ya. Materi ini kan menarik. Menarik sebetulnya Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi dengan alat peraganya yang lebih kreatif, lebih inovatif, kan anak jadi lebih tertarik. Jadi itu menjadi hambatan. Iya, hambatan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya apakah1 tadi sudah dipraktekkan itu menurut Pak Wahyu sudah merasa puas, gitu, sudah merasa berhasil, gimana? Kalau menurut saya Pak berhasil, tapi ada beberapa sedikit yang kurang gitu ya. Berhasil kenapa? Karena di awal itu ada pembiasaan tentang berdoa gitu Pak. Jadi kebiasaan anak berdoa gitu ya sebelum kegiatan pembelajaran gitu. Itu yang pertama Pak. Jadi tadi kalau dianggap berhasil karena tahapannya dilakukan dengan baik. Tapi kalau ditanya kepuasan, belum puas karena mungkin masih ada yang ketinggalan tadi ya, memancing anak bertanya gitu, kemudian seperti memanage waktu, kemudian kesepakatan kelas, betul, itu yang merasa ada sedikit kurang puas gitu ya, karena banyak sekali poin-poin atau tahapan-tahapan yang harus diperbaiki Pak gitu ya.
Jadi kalau ditanya puas atau enggak ya sebetulnya kurang gitu Pak, karena masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Gitu. Betul, siap. Terakhir Pak Wahyu, hal-hal apa yang hal-hal positif nih ya, hal-hal yang baik yang tadi dilakukan di kelas itu apa saja gitu, itu baik dan tentunya itu akan selalu dilakukan di setiap kegiatan pembelajaran di kelas Pak Wahyu. Yang pertama pasti kalau berdoa pasti Pak gitu ya, sebelum kegiatan pembelajaran supaya nanti kegiatannya berjalan lancar dan juga mungkin barokah Pak untuk kegiatan pembelajaran. Terus terus selanjutnya menyiapkan fisik dan psikis anak gitu ya. Contoh tadi sudah sarapan atau belum gitu Pak, anak-anak sudah sarapan di rumah atau belum gitu ya. Yang tujuannya nanti pas kegiatan pembelajaran supaya anak konsentrasi gitu kan. Bayangkan kalau belum sarapan dari rumah Pak, perut kelaparan gitu ya. Kadang-kadang tidak konsentrasi juga. Itu menyiapkan fisik dan psikis anak gitu. Terus diberikan juga pretest seperti itu Pak, gitu, di awal gitu, untuk mengukur kemampuan awal siswa gitu Pak sebelum diberikan kegiatan pembelajaran. Itu gitu Pak. Itu ya hal-hal positif. Hal positifnya. Masih ada lagi? Terus yang lainnya membiasakan anak untuk belajar berani ke depan, tampil ke depan itu Pak, penting Pak. Gitu ya. Minimal ya berani tampil di depan teman-temannya gitu Pak. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi gitu ya. Anak-anak ya sudah mulai timbul Pak untuk berani ya. Jadi sudah ada kepercayaan diri dari mereka gitu ya untuk tampil gitu ya. Itu tentu kan diberi semangat Wahyu gitu ya, diberi semangat sehingga anak jadi beranilah tampil gitu ya. Gitu. Oke, itu hal-hal pentingnya. Ada lagi ketika di penutup itu itu kan tadi saya lihat ada hal yang berbeda dengan yang biasa-biasa gitu. Kegiatan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu Pak. Ya dari anak, jadi setelah selesai anak diminta untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Biasanya saya ditunjuk gitu ya, atau mungkin ya siapa yang berani gitu ya untuk menyimpulkan, dipancing gitu Pak, untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Gitu Pak. Jadi kalau di sini saya catat tadi, jadi hal-hal positif satu, selalu melakukan pembelajaran diawali dengan berdoa. Ya, itu yang menurut Pak Wahyu adalah hal yang positif gitu ya. Dan saya juga sepakat. Kemudian melakukan sebuah kegiatan yang untuk menguji kesiapan fisik dan psikis anak gitu ya. Ya tadi dengan pertanyaan seperti sudah sarapan belum gitu ya. Kemudian juga disiapkan pretest gitu. Artinya anak dari hal yang sedikit mudah dulu gitu kan dibawa, nggak langsung digas digas gitu. Nah kemudian hal positif berikutnya Pak Wahyu mencoba membiasakan anak untuk selalu berani untuk presentasi ya. Itu memang sulit ya untuk itu. Kemudian hal positif berikutnya tadi bahwa setiap di akhir pembelajaran meminta beberapa anak untuk menyimpulkan. Jadi selama 2 kali 40 menit itu apa yang diingat oleh anak dari materi tadi. Nah itu mungkin ya. Oke, jadi itu hal-hal yang positif menurut Pak Wahyu begitu. Selanjutnya, nah jadi rencana kedepannya nih, tindak lanjut kedepannya untuk pertemuan di kelas, apa yang diperbaiki yang akan dilakukan oleh Pak Wahyu? Baik, yang pertama tadi setelah diobservasi oleh Bapak tadi ya ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah tentang kekurangan ini Pak, tentang kekurangan dari awal yang kurang akan saya perbaiki di pertemuan berikutnya. Seperti tadi kan saya tidak melihat ada komunikasi dua arah terkait dengan materi ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, itu belum terlihat gitu ya. Ada tapi belum terlihat gitu ya. Mungkin itu yang harus nanti akan dilakukan ke depannya. Di pertemuan berikutnya insya Allah akan diperbaiki. Melatih diri
memancing anak untuk berani bertanya, Iya, gitu, betul. supaya tumbuh rasa ingin tahu Rasa gitu ingin dari tahu. anaknya, gitu kan, rasa ingin tahu dari anak itu ya. Itu mungkin rencana rencana berikutnya. Terus apalagi rencana berikutnya itu selain berlatih nanti membiasakan untuk anak supaya berani bertanya. Selain itu tadi di awal saya kurangnya ini Pak, apa namanya, kesepakatan dengan anak. Ah iya, Gitu ya. kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya, betul. Itu yang kurang tadi. Mm-mm. Jadi di pertemuan berikutnya insya Allah saya akan menerapkan seperti itu. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dengan peserta didik atau anak membuat kesepakatan terlebih dahulu gitu Pak. Gitu ya. Ya, tadi kata Bapak, misalkan kalau jangan keluar atau misalkan kalau keluar nanti harus seperti apa gitu ya, nggak boleh makan di kelas seperti itu, nggak boleh minum gitu, atau harus izin dulu ke guru seperti itu. Betul. Tadi ada kekurangan di awal. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mah akan dicoba, Iya, akan dicoba. lakukan itu kesepakatan itu ya. Dan terakhir Terus yang di akhir untuk perbaikan ke depan. perbaikan tadi ada yang masih ada yang kurang Pak di akhir itu tentang refleksi Pak. Itu yang kurang itu, entah itu tadi agak terburu-buru waktu gitu ya, sehingga terlewat Pak yang bagian refleksi gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya insya Allah nanti kegiatan refleksi nanti dari perwakilan anak gitu ya, untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari itu gitu. Bagus, itu penting Pak ya, refleksi itu supaya kita tahu berarti ketika kita sedang mengajar melakukan pembelajaran, kemudian anak memberikan refleksi kepada kita, ya penilaian kepada kita, kalau misalkan positif berarti kita berhasil. Tapi kalau misalkan banyak anak yang lebih tidak suka, artinya misalkan anak menjadi tambah bingung, misalkan gitu ya. Nah itu kan menjadi kita harus memperbaiki, berarti ada hal yang harus diperbaiki pada anak. Jadi penting refleksi itu diibaratkan refleksi itu kan cermin gitu ya. Betul. Cermin, ketika kita bercermin dan akan nampak bayangan kita di depan cermin itu, kemudian kalau misalkan rambut kita kurang rapi, kita kan bisa merapikannya kan gitu. Ada misalkan di sini ada bekas apa gitu kan, kita bisa buang. Artinya kita bisa merapikan diri kita, memperbaiki penampilan kita. Nah itu penting sekali untuk refleksi. Baik Pak Wahyu, terima kasih Sama-sama, Pak. atas waktunya, sudah membantu, dan mudah-mudahan kegiatan praktek ngajar di kelas ini dengan tahapan yang sudah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak Wahyu. Sama-sama.